terkait tentang sholat di atas kereta api. Kereta api ini lurus, sekali-sekali dia yang membelok. Kereta api ini lurus, maka tentukanlah di awal itu arah kiblat. Kereta api berjalan, kiblatnya kemari, bentang sajadah, sholatlah di atas arah kiblat. Allahu Akbar. Ustaz, tadi kan ada beberapa rukhsah gitu ya yang Ustaz sampaikan. Salah satunya adalah sholat. Apakah ada rukhsah yang lain dalam ibadah ketika kita dalam kondisi yang safar begitu, jadi musafir? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisinya seperti ini Ustaz, kita sudah sholat qashar misalnya di tempat musafir kita gitu ya, di tempat bukan mukim kita sudah sholat qashar, kemudian kita lakukan perjalanan pulang. Nah, sampai di rumah itu masih ada waktu, misalnya andaikanlah kita mengqasharnya qashar ini takdim Ustaz ya, jadi masih ada waktu untuk sholat asar. Jadi di sana tuh baru terdengar, kita sampai di rumah terus sholat terdengar suara azan asar. Apakah kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat asar lagi Ustaz? Mungkin dua itu saja pertanyaan Ustaz. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini puasa. Siapa yang sakit atau musafir, musafirnya jarak qashar salat. Jadi musafir yang boleh menggugurkan puasa, makan dia, maka itu adalah jaraknya jarak qashar salat. Tapi bagi yang terus puasa juga boleh. Maka ketika sahabat musafir dari kota Madinah ke Makkah, la yalumanna minna shaim al-muftir, yang puasa tidak mengejek yang enggak puasa, yang enggak puasa enggak ngejek yang puasa. Walaupun Nabi ada mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukanlah suatu perbuatan baik melakukan puasa dalam keadaan musafir, karena dikhawatirkan lemah. Tapi ada orang yang tetap kuat, maka silakan lanjutkan puasa. Bagi yang tidak mampu, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Puasa Ramadan, puasa wajib. Berangkat dari Jakarta pukul 1, mau ke Pekanbaru, penerbangan 1 jam 30 menit. Berangkat dari Jakarta, sholat qashar jamak takdim, zuhur 2 rakaat, habis itu asar 2 rakaat. Berangkat jam 1, sampai berangkat jam 2, sampai Pekanbaru. Urusan itu ini segala macam, keluar ambil koper, keluar jam 4, masih ada waktu asar. Apakah wajib sholat asar di Pekanbaru? Tidak wajib lagi, karena sudah dilaksanakan dalam safar. Lalu yang wajib mengulang itu kapan? Yang wajib mengulang itu konteksnya begini: mau berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, lalu dijamaklah sholat zuhur dengan asar, jamak takdim. Sholat zuhur 4 rakaat karena belum musafir di rumah. Sholat zuhur 4 rakaat, habis itu sholat asar 4 rakaat. Sampai di airport, datang telepon, acara batal karena Pak Menteri ke luar negeri. Acara kita seminggu lagi. Pulanglah ke rumah, nanti waktu asar sholat asar lagi. Kenapa? Karena perjalanannya tidak terjadi. Perjalanannya tidak terjadi, sholatnya sudah dilaksanakan, karena tidak terjadi perjalanan, tidak ada ilat sebabnya. Sebabnya itu yang menjadikan sholat itu boleh digabung. Sebabnya tidak ada, maka batal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alfian. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kami langsung saja. Ini ada pertanyaan cukup
padat di salah satu jamaah di kolom chat ya. Kami bacakan, izin bacakan. Ambilkan buku dan jawab sholat. Dari Fikri Solo. Ini terkait fikih sholat di kereta ya. Cukup banyak pertanyaan, kita bacakan beberapa saja. Yang pertama, Ustaz, kapan boleh jamak dan kapan qashar? Yang pertama. Yang kedua, kapan boleh jamak saja tanpa qashar? Kemudian, apakah ada batas waktu saat safar yang mendapatkan rukhsah jamak atau qashar? Misal mukimnya beberapa hari gitu, Ustaz, sudah lebih dari 3 hari, apakah ada ketentuan waktunya? Kemudian yang terakhir ini, bagaimana fikih cara sholat berjamaah di atas perjalanan kereta api? Gitu, Ustaz. Baik. Sholat qashar mesti ada musafir, mesti ada safar. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada safar, tidak ada musafir, tidak bisa qashar. Saya ulang sekali lagi. Qashar hanya boleh kalau ada safar, ada musafirnya. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada musafir, tidak safar, tidak boleh qashar. Jamak boleh dilakukan tanpa safar. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Boleh menjamak tanpa qashar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dilaksanakan di waktu zuhur jamak takdim, dilaksanakan di waktu asar jamak takhir. Sangat genting. Contohnya perang. Sangat genting saat perang. Maka boleh dijamak. Tidak ada musafir. Tapi tidak qashar, jamak saja. Yang kedua, sakit keras. Orang yang sakit keras di ruang ICU atau yang menggunakan pampers, orang tua kita, maka ganti pampersnya sholat zuhur, bersih, ganti pampers baru, sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dokter operasi. Ibu bapak dokter masuk operasi jam 11, keluar jam 5. Maka dia jamak takhir. Masuk jam 11 belum zuhur, keluar jam 5, sudah habis waktu zuhur. Maka dia jamak takhir, zuhurnya ditarik ke asar. Tidak pakai qashar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Karena tidak ada safar, tidak ada musafir. Berapa lama orang bisa mengqashar? Jarak 88,9 km. Mesti ada safar, musafir. Mesti ada jarak tertentu 88,9 km. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Kalau dihitung 20 sholat. 1 hari 5 sholat, 4 hari 20 sholat. Jadi kalau saya sampai di Jakarta hari Kamis, hari Kamis jam 9 pagi sampai saya di Jakarta. Hari Kamis start zuhur saya jamak qashar. Zuhur Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 4 hari ini saya jamak qashar. Hari Senin masuk hari kelima, sudah tidak bisa lagi jamak qashar. Tapi kalau perjalanan saya berpindah-pindah, di Jakarta saya 3 hari, habis itu saya pindah ke Bandung, habis dari Bandung saya ke Semarang, habis Semarang ke Surabaya,
maka saya terus jamak qasar sampai pulang. Atau perjalanan itu tidak tahu pulangnya kapan. Waktu Nabi dari kota Madinah ke Makkah tahun 8 Hijrah, selama 19 hari Nabi qasar terus. 19 hari qasar terus. Kata Ustaz Somad, 4 hari 4 malam itu Nabi 19 hari kok qasar terus, karena tidak tahu pulangnya kapan. Ada urusan ke Jakarta, bertemu dengan dirjennya sedang keluar negeri, tiket open, kapan pulang, nunggu dirjen pulang. 2 minggu di Jakarta, selama 2 minggu itu dia boleh qasar jamak qasar karena tak tahu pulangnya kapan. Terkait tentang sholat di atas kereta api, kereta api ini lurus, sekali-sekali dia yang membelok. Kereta api ini lurus, maka tentukanlah di awal itu arah kiblat. Kereta api berjalan, kiblatnya kemari, bentang sajadah, sholatlah di atas arah kiblat. Allahu Akbar. Biasa kita musafir ayat tak terlalu panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tegak, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, antara sujud, duduk, tasawuf, salam. Di awal itu penetapan arah kiblat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.